Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudianto, NIM 101 dari Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang normalisasi itu apa sih? Lalu bagaimana sih cara tahap-tahap dalam melakukan normalisasi dalam sebuah database? So, jika kalian penasaran atau kepo, kalian boleh menyimak video ini hingga tuntas, hingga selesai. Oke. Oke, pada kali ini bahasanya adalah normalisasi seperti yang saya katakan tadi. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan di mana pada pembahasan atau pada pertemuan mata kuliah basis data itu terdapat 5 pertanyaan, di mana sebutkan dan jelaskan dua pendekatan di dalam basis Java. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan tabel universal? Lalu berikan contohnya. Yang ketiga, apa sih syarat tabel dikatakan tabel nomor pertama? Lalu berikan contohnya. Yang keempat, apa sih syarat dikatakan tabel nomor kedua? Dan berikan contohnya. Lalu yang terakhir, apa sih syarat dikatakan tabel nomor ketiga atau bijaksana? Lalu juga berikan contohnya. Selanjutnya, sebelum kita ke 5 hal tersebut, di sini saya membahas tentang normalisasi itu sendiri. Jadi, normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data, terutama database, untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam suatu organisasi. Jadi, normalisasi itu untuk mengorganisasi atau menormalkan sebuah database. Jika semula redundansi, maka redundansi tersebut akan dilakukan pendekatan-pendekatan di mana nantinya akan menjadi sebuah database yang normal yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan basis data, di mana pendekatan ini ada dua, yakni objek dan record. Nah, contohnya ada seperti ini. Contoh yang pertama itu yang bagian atas ini adalah pendekatan ini bukan IRD, di mana termasuk dalam pendekatan basis data objek. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah pendekatan berbasis record, di mana berupa tabel. Selanjutnya dari kedua contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan dalam basis Java itu ada dua. Di antaranya yang pertama adalah objek, yang kedua adalah record, di mana objek itu sendiri adalah pendekatan berbasis objek. Nah, objek itu akan direlasikan oleh sebuah relasi, dan jika ingin mengetahui maksudnya, maka relasi tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk tabel. Nah, contohnya itu adalah IRD yang seperti contoh sebelum tadi. Nah, yang kedua, pendekatan kedua adalah record, di mana di sini adalah pendekatan berbasis record atau tabel. Jadi, seperti contohnya adalah berupa tabel-tabel, di mana sebuah atributnya akan menjadi kolom pada sebuah tabel, seperti itu. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yakni tabel universal. Tabel universal atau biasa disebut dengan tabel tidak normal itu ya adalah ini ada tipe ya. Ini adalah tabel, maksud saya tabel yang tidak normal. Dikatakan itu termasuk
tabel yang apa adanya, karena pada tabel ini itu satu kolom itu memiliki bisa jadi memiliki lebih dari satu nilai atau bisa sering disebut dengan multi value. Nah, dengan kata lain itu dalam tabel ini atau tabel universal ini itu terdapat satu kolom bernilai multi value, di mana terdapat multi value gitu. Nah, contohnya ketika yang saya contohkan pada ini adalah ketika pendaftaran pelatihan olahraga, di mana kalian mengisi formulir, terdapat nama, nomor, kan nomor pasti nomor pendaftaran, nama kalian, terus daftar olahraganya apa, terus waktu itu dan sebagainya. Nah, itu akan diterjemahkan dalam tabel. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini adalah contohnya. Nah, ciri dari tabel universal itu adalah terdapat insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Di sini tuh. Nah, insert anomali itu kita akan menginput dua tabel. Jadi di sini maksudnya adalah multi value tersebut. Jadi satu kolom bisa berisi dari dua nilai. Tuh. Selanjutnya, nah di sini tadi ketika telah yang saya katakan tadi, contohnya pendaftaran tuh pelatihan olahraga kan, di sini ada atribut-atributnya. Jadi semua yang ada dalam format tersebut dicantumkan pada tabel universal, karena tabel universal adalah tabel apa adanya. Selanjutnya baru kita membahas tahap pertama, tabel normal, one normal form. Nah, tabel 1NF itu syaratnya adalah satu, atributnya harus bernilai atomik atau tidak bernilai ganda gitu. Yang kedua, menambahkan atribut yang diperlukan. Itu khususnya kita kalau semisal atribut tersebut masih kekurangan primary key, maka kita bisa menambahkan calon primary key yang baru. Nah, yang ketiga itu dengan jika terdapat atribut ganda atau bernilai ganda, maka kita bisa menghapusnya si atribut yang ganda tersebut agar tidak memiliki atribut yang bernilai ganda, sehingga atributnya nanti itu bernilai atomik seperti itu. Nah, di sini tabel 1NF-nya atributnya, di mana hijau ini adalah calon primary key. Di sini nomor pendaftaran primary key, kode. Di sini saya menambahkan kode olahraga dan kode pelatih serta kode jadwal sebagai calon primary key yang baru. Nah, di sini penambahan calon primary key serta saya menambahkan beberapa atribut baru, diantaranya hari dan waktu. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah menghapus si atribut yang bernilai ganda. Di sini pertama saya menghapus biaya, di mana biaya di sini saya hapus karena sudah terdapat biaya total, di mana biaya total ini didapatkan dari jumlah olahraga nantinya yang akan diambil, jumlah pelatihan yang akan diambil. Di situ seperti itu. Nah, jumlah olahraga juga saya hapus, akan digantikan oleh jumlah pelatihan. Jadi jumlah pelatihan yang diambil adalah 1, 2, atau sebagainya, sehingga nanti akan didapatkan oleh biaya total. Nah, selanjutnya pelatih. Jadi karena pelatih di sini hampir sama dengan nama pelatih. Nah, lalu jadwal saya hapus karena jadwal di sini udah ada hari dan waktu sebagai atribut atomiknya, seperti itu. Selanjutnya akan disederhanakan menjadi seperti ini bentuk tabel 1NF-nya nanti. Atributnya akan terdiri dari ini. Nah, setelah ini kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni tabel 2NF atau tabel normal kedua. Nah, syarat dari tabel normal kedua itu adalah yang pertama itu harus memenuhi syarat tabel 1NF. Nah, jika tidak memenuhi, maka kita harus mendekomposisikan tabel universal tersebut hingga menjadi
atau hingga tidak memiliki nilai atomik seperti itu. Maksud saya mendekomposisi tabel universal sehingga tidak memiliki nilai ganda dan nilainya nantinya akan bernilai atomik seperti itu. Nah, jika sudah memenuhi syarat, maka yang kedua itu kita mengevaluasi atribut-atributnya. Nah, jika bernilai tunggal, maka langsung saja jadikan satu dengan tabel beserta primary key-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua, jika semisal ini atributnya bernilai jamak, maka silahkan buat tabel baru atau membuat tabel baru istilahnya. Nah, tabel kedua kan seperti ini. Jadi tabel pertama itu terdiri dari dimana ini adalah keterkaitan atribut, dimana nama peserta, umur, telepon peserta, jumlah pelatihan, biaya total. Ini keterkaitan dengan nomor pendaftaran. Jadi dengan nomor pendaftaran kita akan mengetahui ini semua, si atribut ini semua. Nah, jadi tabel kedua ini nanti itu menentukan nama olahraga apa sih yang diambil, lalu kode jadwalnya apa, harinya apa, waktunya kapan. Jadi itu akan mengetahui dari ini semua. Jadi si peserta itu dengan kode olahraga akan diketahui dengan nama olahraganya apa, kode jadwalnya, hari, dan waktu. Nah, tabel ketiga akan menghasilkan nomor pendaftaran akan dengan kode pelatih. Nah, di mana ini keterkaitan dengan nama pelatih dan nomor telepon pelatih. Jadi dengan nomor pendaftaran bukan kode pelatih, kita akan mengetahui siapa sih nama pelatihnya dan berapa sih nomor teleponnya gitu. Seperti itu. Nah, setelah ini langsung kita ke tahap berikutnya. Tabel BJNF atau tabel normal ketiga, biasa sering disebut. Nah, tabel 3NF atau BJNF itu syaratnya adalah satu, pastinya harus memenuhi syarat tabel 2NF. Jika tidak, maka kita harus mendekomposisikan si tabel 1NF tadi. Seperti itu. Jadi ibaratnya tahapan normalisasi itu bersambung. Setelah tabel universal akan dilakukan tahap pertama NF. Jika sudah, maka ke tahap kedua. Nah, jika tahap kedua sudah selesai, maka ke tabel BKNF atau tabel 3NF. Nah, pada tabel 3NF ini sebetulnya paling tidak database kita udah benar-benar normal, tidak adanya redundansi. Nah, jika misal ada redundansi, maka seminimal mungkin pada tabel 3 ini itu redundansinya minimal banget gitu. Nah, setelah syarat satu terpenuhi, langsung ke syarat kedua. Syarat kedua adalah semua atributnya tidak memiliki ketergantungan transitif. Nah, apa sih ketergantungan transitif itu? Nah, contohnya adalah ini. C bergantung dengan B bergantung dengan A. Jadi ibaratnya selingkuh gitu. Nah, jika kita melakukan data seperti itu, maka kita harus mendekomposisikannya menjadi seperti ini. C bergantung dengan B. Nah, maka B bergantung dengan A. Dan di sini akan muncul dua tabel baru seperti itu. Sebagai contoh di selanjutnya ya. Nih. Jadi tabel pertama itu kita baca. Jadi kan nama peserta, umur, telepon peserta, jumlah pelatihan, biaya total itu bergantung dengan nomor pendaftaran, benar kan? Dan di sini tidak terdapat tidak terdapat adanya transitif, ketergantungan transitif. Nah, di tabel ketiga juga tidak memiliki ketergantungan transitif karena nama pelatih sama telepon pelatih ini bergantung dengan nomor pendaftaran dengan kode pelatih, di mana nomor pendaftaran ini bersangkut dengan ini tadi. Seperti itu. Nah, di tabel yang kedua itu terdapat
apa ya, ini ketergantungan transitif, di mana kode jadwal hari dan waktu ini bergantung dengan nomor pendaftaran dan kode olahraga yang diambil. Oleh karena itu, tabel kedua itu tidak memenuhi syarat 3F. Maka akan dilakukan dekomposisi. Kita akan melakukan dekomposisi sehingga menjadi seperti ini. Jadi nomor pendaftaran, kode pelatih itu, jadi kode jadwal akan bergantung dengan nomor pendaftaran dan kode pelatih. Nah, kode jadwal itu terdiri dari hari dan waktu. Jadi hari dan waktu bergantung dengan kode jadwal. Seperti itu. Jadi, maaf, ini bukan kode pelatih, maksud saya kode olahraga. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan dekomposisi tadi seperti ini, nah hasil tabelnya akan menjadi seperti ini. Jika disatukan akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Tabel pertama yakni ini, tabel kedua adalah ini, dan tabel ketiga akan menjadi seperti ini. Jadi seperti itu. Saya rasa ini sudah redundansinya udah seminimal mungkin. Jadi dalam normalisasi paling tidak itu redundansinya seminimal mungkin dan bahkan tidak memiliki redundansi dalam database kalian. Nah, lalu jika digabungkan dan diibaratkan dengan sebuah tabel, tabelnya akan jadi seperti ini. Dan ini akan saling berrelasi satu sama lainnya. Jadi ini adalah tabel pendaftaran, tabel olahraga, tabel pelatih, dan terdapat tabel jadwal. Dimana saling berrelasi dan nanti setiap atributnya ini nanti akan diisi dengan berbagai nilai, berbagai data yang akan diinputkan. Itu. Nah, mungkin cukup itu dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.